to stay near me. Right fucking next to me, boy! Wolfman tahun 2025 adalah film yang mengisahkan tentang misteri masa kecil yang belum pernah terungkap hingga saat ini. Berfokus pada seorang penulis sekaligus kepala keluarga yang memutuskan pulang kampung untuk mengenang masa lalu bersama mendiang orang tuanya yang baru saja dikabarkan meninggal secara tiba-tiba. Dalam suasana harmonis, malam pertama mereka berubah menjadi mimpi buruk. Makhluk buas menyerang dan pria itu terluka parah. Sejak saat itu, perubahan aneh mulai terjadi pada dirinya. Tanpa ia sadari, luka itu menjadi awal dari transformasi mengerikan yang mengancam nyawa orang-orang yang paling ia cintai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah dimulai dengan ayah dan anaknya, Black, yang tengah berburu di hutan Oregon, Amerika. Sang ayah mengajak Black untuk memberinya pengalaman baru, sekaligus mengenalkan arti ketenangan di tengah sejuknya alam. Ia berpesan agar Black tidak bertingkah sembarangan dan tetap berada di sisinya. Jika tidak, perburuan mereka bisa kacau. Did you hear what I just said? Yes, sir. What did I say? Don't eat the mushrooms. Tak lama kemudian, terdengar suara dari balik semak tak jauh dari mereka. Ternyata, seekor rusa muncul, hewan yang menjadi target utama sang ayah. Saat ia fokus membidik buruannya, Black tiba-tiba menghilang. Karena panik, sang ayah berlari ke sana kemari mencari keberadaan putranya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menemukannya. Karena terlalu khawatir, sang ayah membentak Black. Wajah tegang dan nada tinggi itu membuat Black ketakutan. You know you need to stay near me. Right fucking next to me, boy! If you don't do what I say... Tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti auman hewan buas. Tak ingin mengambil resiko, sang ayah segera mengajak Black naik ke menara pondok, tempat perlindungan sementara bagi para pemburu saat kondisi darurat. Suasana tegang menyelimuti, namun sang ayah berusaha tetap tenang agar Black tak ikut panik. Entah binatang apa yang mengaum, tapi suaranya cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Dengan hati-hati, sang ayah mengintip keluar dan melihat bayangan samar. Dari bentuknya saja, ia menduga itu mungkin seekor beruang atau jenis macan lainnya. Malam itu, sang ayah tampak sibuk di ruang pribadinya, berbicara lewat telepon satelit buatannya untuk menghubungi seorang teman. Di lengannya, terlihat tato kecil bergambar hati dengan tulisan Lovell, nama marga keluarga yang juga berarti serigala kecil. Dari percakapannya, jelas ia sangat berambisi menangkap hewan buas yang muncul saat berburu tadi siang. Apa tujuannya belum jelas, tapi rasa penasarannya begitu kuat. Tanpa disadari, Black diam-diam mendengar semuanya, meski belum sepenuhnya mengerti maksudnya. I almost shot it. 30 tahun berlalu, Black yang dulu masih bocah, kini telah dewasa dan menikah. Ia dikaruniai seorang putri bernama Ginger, yang sedang ia ajak berjalan-jalan di kota. Istrinya, Charlotte, adalah wanita karir yang sibuk dengan pekerjaannya. Malam harinya, Black menerima surat dari kantor pos. Kabarnya, sang ayah telah meninggal. Sebagai anak tunggal, ia mewarisi tanah sekaligus rumah sang ayah yang terletak di tengah hutan. Karena sudah setahun tak liburan bersama, Black memutuskan mengajak keluarganya ke sana. Ia ingin memanfaatkan momen ini untuk mempererat hubungan dan melepas penat bersama orang-orang tercintanya. 3, 2, 1. No, the dog don't jump off the motherfucking leash. Hey! Setibanya di hutan Oregon, Black yang sudah lama tak kesana malah tersesat. Tak lama, muncul seorang pria bernama Derek yang mengaku sebagai pemilik kebun. Ia datang karena melihat mobil asing masuk ke lahannya. Namun saat melihat wajah Black, Derek merasa familiar. Setelah mengingat-ingat, ia sadar bahwa Black adalah anak dari tetangganya dulu, pemilik tanah di sebelah.
Derek pun menawarkan bantuan untuk mengantar Black ke rumah sang ayah. Charlotte sempat ragu, khawatir terjadi sesuatu, tapi Black meyakinkannya bahwa Derek adalah tetangga lama dan tak ada alasan untuk curiga. No, it's okay. I'll just go back. Perjalanan makin lama tak juga sampai ke rumah ayah Black. Saat hari mulai gelap, Black kehilangan fokus. Tiba-tiba, ia melihat sosok berdiri di tengah jalan. Karena terkejut, Black kehilangan kendali dan mobilnya menabrak semak hingga tergelincir ke jurang dan tersangkut di pohon. Derek yang baru dikenal menjatuhkan dirinya agar udara dalam mobil tak pengap. Sementara itu, keluarga Black memutuskan tetap di tempat untuk menjaga keadaan. Tiba-tiba, sosok misterius muncul dan menerkam Derek hingga tewas. Karena panik, Black dan keluarganya langsung keluar mobil dan lari menjauh dari lokasi. Saat Black menyaksikan kejadian itu, sosok itu datang ke pintu mobil dan melukai lengan Black. Mereka pun berlari ke rumah mendiang ayah Black yang sudah dikenal jalurnya. Sesampai di depan rumah, sosok itu terus mengejar dengan suara auman keras. Beruntung pintu rumah berhasil dibuka. Mereka masuk dan menutup semua pintu untuk menghalangi sosok itu masuk. Rumah yang gelap membuat Black segera ke ruang belakang untuk menyalakan generator peninggalan ayahnya. Meski sempat macet, akhirnya generator hidup dan beberapa lampu menyala. Agar Ginger tak trauma, Black menyuruh istrinya menemani putrinya tidur. Black sendiri sangat takut jika anaknya terluka, sehingga berjanji akan melindungi keluarganya apapun yang akan terjadi. Ia lalu menyalakan kembali telepon satelit sang ayah. Meski tak mendapat jawaban, Black tetap membiarkan menyala, berharap ada yang tersambung. Di rumah itu, Black menemukan mobil peninggalan ayahnya yang sudah usang. Saat memperhatikannya, tercium bau menyengat dari daging kering yang disimpan sang ayah dulu. Karena penasaran, Black mencicipinya dan merasa rasanya cukup enak. Namun tak lama setelah itu, giginya tiba-tiba copot, membuat Charlotte panik. Ia juga melihat luka cakaran di lengan Black dan segera mengobatinya. Black meyakinkan istrinya bahwa dia baik-baik saja dan menyuruh Charlotte istirahat menemani anak mereka. Sementara dia akan memeriksa pintu dan memastikan semuanya tertutup rapat. Suara langkah kaki dari lantai atas membuat Black penasaran. Saat naik, ia hanya menemukan seekor laba-laba merayap di dinding. Suara yang tak masuk akal dari makhluk sekecil itu. Belum selesai keheranannya, tiba-tiba terdengar langkah dari lantai bawah. Itu pasti sosok misterius yang berusaha masuk ke rumah. Black segera turun, tapi saat lengah, sebuah tangan tiba-tiba menarik kakinya lewat lubang kecil di pintu, membuatnya terkejut dan terjatuh. Tarik-menarik terjadi saat Black berusaha melepaskan diri dari cengkraman sosok misterius. Charlotte segera menolong dengan memukul tangan itu hingga Black terbebas. Namun Black terluka serius dan sempat pingsan sebelum akhirnya sadar kembali. Sejak serangan itu, pandangannya berubah aneh. Di rumah yang gelap, ia justru bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, seolah penuh cahaya. Namun Black kesulitan memahami ucapan istrinya, seolah mereka baru saling kenal dan berbicara dalam bahasa asing. Charlotte juga kebingungan memahami ucapan Black yang terdengar ngelantur. Ia lalu meminta Black menulis pesan di buku tulis. Dalam tulisannya, Black mengaku merasa sekarat dan mulai kehilangan kesadaran. Perubahan fisik Black semakin parah, sehingga komunikasi mereka semakin sulit. Merasa Black sudah tak bisa diandalkan, Charlotte mengambil kunci mobil tua milik mendiang ayah mertuanya untuk melarikan diri bersama. Setelah perjuangan emosional, mobil akhirnya menyala. Namun serangan mendadak kembali terjadi, memaksa keluarga itu kabur mencari perlindungan.
Mereka kini berada di atas kebun beratap plastik yang mudah sobek jika tergores. Sosok misterius yang menyerang belum menyerah, melompat-lompat dan merobek plastik sedikit demi sedikit. Bahaya nyata mulai muncul saat plastik yang sobek membuat anak Black hampir terjatuh dan jadi sasaran. Untuk melindungi istri dan anaknya, Black menyuruh mereka masuk kembali ke rumah, sementara ia berlari ke hutan untuk mengalihkan perhatian musuh. Setelah mengalihkan perhatian, Black kembali ke rumah, tapi dirinya sudah berubah. Rambut menipis, gigi rontok berubah bertaring, dan kesadaran manusia semakin pudar. Tak ingin menyakiti keluarga, ia memilih menjauh. Tiba-tiba, pintu rumah jebol diserang sosok misterius, siluman serigala alias Wolfman. Mengejutkan, lawannya itu persis seperti dirinya sekarang. Pertarungan sengit pun terjadi. Saat siluman itu lemah, Black memanfaatkan kesempatan dan berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan siluman serigala, tanpa sengaja melihat tato Lovell di tubuhnya dan tersadar itu adalah ayahnya sendiri yang telah berubah jadi siluman serigala. Ia sangat terpukul menyadari ayahnya meninggal oleh tangannya sendiri. Nasib Black tampak terkait dengan ayahnya, seolah siluman serigala itu mewariskan kutukan kepadanya. Dengan kesadaran yang hampir hilang, Black memutuskan pergi jauh demi keselamatan keluarganya. Tak jauh dari rumah, Black kini benar-benar berubah menjadi siluman serigala. Dengan sisa ingatan, ia kembali ke rumah. Charlotte yang melihatnya langsung ketakutan, menganggap sosok itu bukan suaminya lagi. Ia segera mengajak anaknya bersembunyi di ruangan gelap, berharap menghindari Black. Sebenarnya, Black tak ingin menyakiti keluarga. Ia hanya ingin berpamitan untuk terakhir kali. Namun ketakutan Charlotte memaksanya melukai Black dan melarikan diri bersama anak mereka. Meski sudah pernah terjadi, Charlotte kembali bersembunyi di ruangan gelap tanpa cahaya. Padahal itu keahlian siluman serigala untuk melacak mangsa di kegelapan. Aneh, Black hanya diam mengamati dari dekat. Kepanikan Charlotte membuatnya tak sengaja melihat Black di dekat mereka. Saat Charlotte dan anaknya lari, Black berusaha mengejar, tapi terhenti karena kakinya tersangkut jebakan tikus besi yang tajam. Black memaksakan diri melepaskan jebakan dengan menggerogoti kakinya. Charlotte dan anaknya beralih ke tempat kecelakaan mobil dulu, berharap mendapat pertolongan. Meski pincang, Black masih lari cepat seperti serigala, seolah tanpa cedera. Tanpa disadari, lokasi Charlotte dan anaknya sama dengan tempat Black dan ayahnya dulu. Merasa dejavu, Charlotte mengajak anaknya naik ke pondok tinggi untuk berlindung. Kini giliran Charlotte dan anaknya menunggu kedatangan siluman serigala, yakni Black sendiri. Black terlihat pasrah, seolah ingin menyampaikan sesuatu, bahwa ia tak ingin menyakiti keluarga, dan meminta kepada Charlotte untuk mengakhiri hidup Black. Meski berat, Charlotte menuruti permintaan itu. Dengan satu tembakan, Black akhirnya tewas, berharap tak ada lagi siluman serigala yang mengganggu manusia. Setelahnya, Charlotte dan Ginger memilih tinggal di hutan, menjadi pemburu siluman serigala. Pagi yang indah di hutan menjadi awal baru bagi mereka, meski penuh duka kehilangan Black. Tamat, itulah akhir dari film Wolfman tahun 2024. Pesan yang bisa diambil, transformasi Black menjadi manusia serigala mencerminkan bagaimana luka masa lalu dan trauma yang tidak terselesaikan dapat diwariskan dari orang tua ke anak. Black berjuang agar tidak mengulangi kesalahan ayahnya, namun akhirnya menghadapi kenyataan bahwa ia mewarisi beban tersebut. Secara keseluruhan, film ini mengingatkan kita bahwa menghadapi dan menyelesaikan trauma adalah langkah penting untuk melindungi generasi berikutnya dari siklus yang sama.
Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!